Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Yang kami hormati Ibu Nidia Kusuma Wardani selaku dosen manajemen proyek perangkat lunak dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelas T1 Fakultas Teknologi Informasi ingin mempresentasikan hasil laporan proposal kami yang berjudul SPBU Station Machine Akmazona yang beranggotakan 5 orang. Dengan saya sendiri, Syafir dan Rahmat Aula Aimar, Ilham Santoso, Awanda Intan, Tanzil Al-Husna, dan Alfi Nuraini. Langsung saja saya tampilkan slide pertama. Di sini kami membahas tentang latar belakang pembuatan proyek bisnis perusahaan SPBU yang ada saat ini, yaitu untuk memberikan layanan jasa dalam hal pembelian BBM kepada konsumen maupun pihak terkait yang ingin membeli BBM, dan tentunya untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya atas jasa yang diberikan dengan tetap memperhatikan efektivitas kerja. Slide selanjutnya ada business case. Ada Tanzil Al-Husna sebagai project manajernya, Ilham Santoso sebagai software analis, Awanda Intan sebagai software analis, Alfi Nuraini sebagai software developer, Syafir dan Rahmat Aula Aimar sebagai software developer. Di sini ada 4 tujuan project, yaitu yang pertama, membuat SPBU Station Machine untuk membantu pengelolaan pelayanan transaksi pembelian BBM dengan metode baru. Yang kedua, membuat mesin pengisian BBM menggunakan teknologi ATM, Asynchronous Transfer Mode. Yang ketiga, peningkatan layanan customer secara lebih cepat dan efisien. Yang keempat, dengan penggunaan sistem baru, dapat membeli BBM menggunakan kartu yang secara otomatis terintegrasi ke pusat, membatasi pembelian BBM bersubsidi. Slide selanjutnya ada masalah sistem manajemen SPBU. Yang pertama, masih menggunakan pencatatan manual. Yang kedua, masih menggunakan cara-cara konvensional. Yang ketiga, sistem manajemen belum efektif. Manfaat pengadaan proyek. 1. Meningkatkan efektivitas kerja pegawai. 2. Meningkatkan pelayanan di SPBU Akmazona sehingga lebih efisien. 3. Memaksimalkan perusahaan dalam pemberdayaan SDM yang tersedia. Kelebihan penggunaan SPBU Station Machine ada 3, yaitu yang pertama, konsumen dapat membeli BBM hanya dengan kartu SPBU. Yang kedua, sistem selalu bekerja dengan baik tanpa adanya hambatan yang bersifat teknis maupun personal atau human error. Yang ketiga, sistem dapat meminimalisir kebutuhan dukungan teknis. Di sini ada fitur utama dari proyek SPBU Station Machine, ada 4, yaitu yang pertama, pada fitur pembelian BBM ini, calon pelanggan harus memiliki kartu SPBU yang bisa dibeli melalui kantor SPBU. Yang kedua, pada fitur pembelian BBM, calon pelanggan harus mengetahui informasi batasan dalam membeli BBM bersubsidi, harga kartu, saldo prabayar agar pelaksanaan bisa lebih efisien. Yang ketiga, pada fitur informasi, pelanggan dapat mengetahui limit BBM bersubsidi, saldo prabayar. Yang keempat, adanya fitur tag RFID memungkinkan SPBU mengecek setiap kendaraan untuk mengurangi limit pembelian BBM bersubsidi dan menghindari pembelian melalui jerigen. Penjadwalan proyek SPBU Akmazona. Observasi di bulan April minggu pertama dan minggu kedua. Wawancara bulan April minggu ketiga dan minggu keempat. Analisis dokumen bulan Mei minggu pertama dan minggu kedua. Mempelajari data bulan Mei minggu ketiga dan minggu keempat. Software requirement bulan Juni minggu pertama dan minggu kedua.
Hardware requirement bulan Juni, minggu ketiga dan minggu keempat. Pembelian software bulan Juli, minggu pertama dan minggu kedua. Pembelian hardware bulan Juli, minggu ketiga dan minggu keempat. Merancang interface bulan Agustus, minggu pertama dan minggu kedua. Merancang program bulan Agustus, minggu ketiga dan minggu keempat. Merancang hardware bulan September dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Coding bulan Oktober dari minggu pertama sampai minggu keempat. Instalasi software hardware bulan November dari minggu pertama sampai minggu keempat. Dan yang terakhir uji coba aplikasi di bulan Desember minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Rincian anggaran biaya proyek. Di sini ada biaya jasa, biaya hardware, biaya software, dan biaya pencetakan kartu. Estimasi sekitar 8.233 juta. Di sini ada 4 spesifikasi produk, yaitu yang pertama, pada fitur pembelian BBM ini, calon pelanggan harus memiliki kartu SPBU yang bisa dibeli melalui kantor SPBU. Yang kedua, pada fitur pembelian BBM, calon dan pelanggan harus mengetahui informasi batasan dalam membeli BBM bersubsidi, harga kartu, saldo prabayar agar pelaksanaan bisa lebih efisien. Yang ketiga, pada fitur informasi, pelanggan dapat mengetahui limit BBM subsidi, saldo prabayar. Yang keempat, adanya fitur tag RFID memungkinkan SPBU mengecek setiap kendaraan untuk mengurangi limit pembelian BBM bersubsidi dan menghindari pembelian melalui jerigen. Dan yang terakhir, kesimpulannya, diharapkan pada saat sistem ini diimplementasikan, seluruh masyarakat dapat mengambil manfaat yang akan didapat dengan cara melakukan transaksi oleh setiap pimpinan perusahaan kepada bawahannya, sehingga pada saat proyek selesai dapat diterima dengan baik. Demikian, itulah bentuk hasil proyek kami. Jika ada kesalahan kata dan penulisan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.